Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang mengelola komunikasi massa. Komunikasi massa dibagi menjadi 4, yaitu ada iklan, promosi, penjualan, acara khusus, dan hubungan masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang mengembangkan dan mengelola program iklan. Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Iklan dapat merupakan cara yang membiayai efektif guna menyebarkan pesan baik untuk membangun profesi atau mendidik orang. Dalam mengembangkan program iklan, manajer-manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasikan pasar sasaran dan motif pembelian. Ada 5 keputusan utama dalam mengembangkan program periklanan, atau lebih dikenal model 5M. 1. Mission. Apa tujuan iklan Anda? Menetapkan tujuan periklanan yang merujuk pada keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan bauran promosi. 2. Money. Berapa banyak yang dapat Anda habiskan? Unsur keputusan utama dalam periklanan yang kedua adalah money, yakni berkaitan dengan memutuskan anggaran periklanan. 3. Message. Message dalam hal ini berhubungan dengan memutuskan mengenai pesan iklan. Idealnya, suatu pesan harus mendapatkan perhatian, menarik, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan. 4. Measurement. Ini berkaitan dengan kegiatan mengevaluasi keefektifan periklanan, perencanaan, dan pengendalian iklan yang baik tergantung pada pengukuran efektivitas iklan. 5. Media. Unsur kelima adalah media, yakni yang berhubungan dengan memutuskan media periklanan yang akan digunakan. Ada hal yang sangat penting sekali saat kita memutuskan membuat iklan, yaitu menentukan tujuan iklan. Tujuan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, di sini ada beberapa jenis iklan, yaitu ada 4. Yang pertama ada iklan informatif, yang kedua ada iklan persuasif atau pengaruh, yang ketiga ada iklan pengingat, dan yang terakhir ada iklan penguat. Kita bahas satu persatu jenis-jenis iklan ini. Pertama ada iklan informatif. Apa sih yang dimaksud iklan informatif? Sebenarnya di dalam iklan menginformasikan sesuatu. Kita lihat contoh di dalam slide. Di contohnya ada Indomie, sensasi cabai hijau. Ibaratnya dia memberitahu informasi kepada konsumen bahwa Indomie itu ada sensasi cabai hijaunya. Lalu iklan selanjutnya adalah iklan persuasif. Jadi iklan persuasif ini artinya iklan yang memberikan pengaruh pada konsumen. Contohnya apa? Sprite. Bahwa Sprite ini nyatanya nyegerin. Jadi sebenarnya di sini Sprite berusaha untuk memberikan pengaruh kepada konsumen untuk nyobain apa benar ini nyegerin, dengan iming-iming nyatanya nyegerin. Iklan pengingat. Lalu ada yang bawahnya iklan teh botol. Bahwa jika kita membeli makanan, minumnya ya teh botol sosro. Karena apa? Iklan tersebut menginformasikan kepada konsumen bahwa apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jadi tidak perlu minum minuman yang lain. Dan yang terakhir ada iklan penguat. Seperti rokok gudang garam, memiliki slogan pria punya selera. Jadi gudang garam memiliki cita rasa yang tinggi dan berkualitas. Dan di situ juga ada seorang pria dan harimau. Kesannya pria ini maco, tangguh. Artinya apa? Artinya perusahaan ini memberikan penguatan produk bahwa gudang garam ini identiknya bagi pria-pria tangguh dan memiliki selera. Memutuskan anggaran iklan. Penting sekali kita harus memperhitungkan mengenai anggaran iklan. Meskipun iklan diperlakukan sebagai beban lancar, iklan ini sebenarnya merupakan sebagai investasi dalam pembentukan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memutuskan anggaran iklan. Yang pertama, ada tahap dalam siklus hidup produk. Produk baru biasanya memerlukan anggaran yang lebih besar ketimbang produk yang sudah dikenal brandnya. Jadi memerlukan kucuran dana yang lebih-lebih untuk membranding produk yang kita jual. Yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Brand yang pangsa pasarnya tinggi memerlukan anggaran sebagai presentasi dari penjualan yang lebih rendah dibanding yang pangsa pasarnya rendah. Persaingan dan pengelompokan. Dalam pasar yang banyak persaingan dan pengeluaran iklannya tinggi memerlukan anggaran yang lebih tinggi dibanding yang kurang pesaing dan kurang beriklan. Frekuensi periklanan. Banyaknya pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan brand. Kemampuan substitusi produk. Semakin banyaknya substitusi suatu produk, makin besar anggarannya. Mengembangkan kampanye periklanan. Dalam merancang dan mengevaluasi iklan, pemasar menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesan atau mempromosikan iklan. Sebelum kita mengiklankan atau membranding, kita harus meneliti target pasar. Target pasarnya itu kita harus teliti dulu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen, kira-kira produk kita sudah mencukupi kebutuhan pasar apa belum. Nah, selain kita meneliti pasar, kita juga harus meneliti pesaing untuk mempelajari harga, strategi, promosi, manfaat produk atau layanan pesaing. Apakah produk yang kita jual sudah di atas pesaing apa belum? Jadi hal-hal seperti itu kita harus amati karena bisa menjadi nilai plus bagi para konsumen terhadap produk yang kita jual. Untuk mengembangkan strategi pesan, para pengiklan menempuh 3 langkah. Yang pertama, ada pembentukan dan evaluasi pesan. Jadi yang dimaksud pembentukan dan evaluasi pesan yakni suatu perusahaan haruslah memberikan pesan terhadap produk kita yang jauh lebih menarik dibanding para pesaing. Contohnya, kita mengiklankan produk kita yakni suatu kendaraan atau mobil yang hampir sama dengan para produk mobil pesaing. Kita dalam iklan itu bisa merancang suatu iklan yakni dengan mobil dikendarai dengan kecepatan penuh yang melewati pegunungan yang berkelok-kelok atau melintasi gurun. Nah, dari situ para konsumen atau para pasar pun bisa menemukan sisi positif yakni mobil kita atau produk kita yang kita jual itu jauh lebih baik. Dan yang kedua ada pengembangan kreatif dan pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan pengembangan kreatif yakni kita haruslah bisa lebih berbeda dengan pesaing kita dengan dari cara promosi penjualan atau cara proses pengiklanan ataupun dari produk yang kita jual. Walaupun itu sama dengan produk para pesaing, kita haruslah bisa menonjolkan sisi yang lain dari produk pesaing kita. Dan yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Jadi maksudnya itu adalah suatu konsep organisasi khususnya perusahaan haruslah bertanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada konsumen, karyawan, atau pemegang saham. Memutuskan media dan mengukur efektivitas, memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Pemilihan media adalah proses menemukan media yang paling efektif biaya untuk menghantarkan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada pemirsa. Karena pada zaman sekarang, media promosi sangatlah gampang untuk ditemukannya. Jadi sebelum mengiklankan, kita harus tahu target pasar kita itu seperti apa. Apakah pengguna sosial media atau para penonton televisi. Nah, dari situ kita harus pandai menggunakan sistem promosi yang bisa lebih menguntungkan terhadap produk yang kita jual. Pengaruh paparan terhadap kesadaran pemirsa bergantung pada jangkauan.
Jangkauani jumlah berbagai orang atau rumah tangga yang terpapar jadwal media tertentu setidaknya 1 kali sepanjang periode waktu tertentu. Frekuensi, jumlah berapa kali di dalam jangka waktu tertentu di mana rata-rata orang atau rumah tangga terpapar pesan. Dampak frekuensi, nilai kualitatif paparan melalui media tertentu. Materi selanjutnya hubungan antara percobaan, kesadaran, dan fungsi paparan. Di sebelah kiri yang pertama ada hubungan antara tingkat percobaan produk dan tingkat kesadaran pemirsa. Dan di sebelah kanan saya ada hubungan antara tingkat kesadaran dan frekuensi paparan. Memilih jenis media utama. Perencanaan media harus mengetahui kapasitas media iklan utama untuk menghantarkan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Perencanaan media membuat pilihan dengan mempertimbangkan variabel-variabel berikut. 1. Kebiasaan pemirsa media sasaran. Pemilihan media iklan yang akan digunakan untuk mempromosikan produk agar bisa tepat sasaran. Yang kedua, karakteristik produk. Jenis media mempunyai potensi berbeda untuk demonstrasi, visualisasi, penjelasan, dan tingkat kepercayaan dan warna. Yang ketiga, karakteristik pesan. Batas waktu dan kandungan informasi akan mempengaruhi pilihan media. Yang terakhir, yang keempat, biaya. Biaya iklan adalah sebuah pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses pembuatan iklan. Jenis-jenis media utama dalam iklan. 1. Televisi. Keunggulan dari televisi ini menggabungkan suara, gerakan, perhatian tinggi. Namun televisi juga mempunyai kekurangan. Biaya penayangan iklan sangatlah tinggi dan paparannya juga sangat singkat. Yang kedua, internet. Keunggulannya selektivitas tinggi dan biayanya pun relatif rendah. Kekurangan dari internet ini beberapa tempat belum bisa diakses secara penuh. Yang ketiga, brosur. Mempunyai keunggulan fleksibel, namun kekurangannya produksi yang berlebihan menyebabkan biaya yang sangat tinggi. Yang keempat, radio. Dalam penggunaan radio ini, iklan hanya bisa didengar saja melalui suara, tidak bisa digambarkan bentuk barang yang diiklankan. Yang kelima, majalah. Dan yang terakhir, surat kabar. Tempat iklan. Tempat iklan adalah kategori yang mencakup bentuk kreatif dan tak terduga untuk menarik perhatian konsumen. Iklan tempat ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, papan iklan. Papan iklan telah mengalami perubahan dan saat ini papan iklan menggunakan grafis berwarna yang dibuat secara digital sehingga konsumen akan tertarik melihat barang yang ada di papan tersebut. Yang kedua, ruang publik. Menempatkan iklan di tempat-tempat yang tidak biasa seperti di film dan di pesawat terbang. Yang ketiga, ada titik pembelian. Ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan konsumen dengan cara iklan dalam toko dan juga promosi seperti demonstrasi dalam toko. Yang terakhir, penempatan produk. Pilih sarana media khusus. Perencana media harus mencari sarana yang efektif biaya di dalam setiap jenis media terpilih. Dalam mengambil pilihan, perencana harus bergantung pada layanan pengukuran yang memberikan perkiraan ukuran pemirsa, komposisi, dan biaya media. Ukuran pemirsa mempunyai beberapa bagian. 1. Sirkulasi. Yang kedua, pemirsa. Yang ketiga, pemirsa efektif. Yang terakhir, yang keempat, pemirsa yang terpapar iklan efektif. Materi selanjutnya tentang memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Sebagai seorang pengiklan, kita harus mempertimbangkan jadwal makro dan jadwal mikro. Jadwal makro meliputi penetapan jadwal iklan dalam hubungannya dengan musim dan siklus bisnis. Sedangkan jadwal mikro meliput pengalokasian pengeluaran iklan dalam jangka waktu pendek untuk mendapat pendapatan maksimum. Selain mempertimbangkan jadwal penayangan, ada faktor lain dipertimbangkan.
ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu perputaran pembeli, frekuensi pembeli, dan tingkat lupa. Dalam meluncurkan produk baru, pengiklan harus memiliki di antaranya kontinuitas, konsentrasi, bersela, dan berjenyut. Yang pertama, kontinuitas. Berarti paparan muncul secara konsen sepanjang periode tertentu. Dan yang kedua, konsentrasi. Berarti pemilikan memerlukan pembelanjaan khusus untuk iklan dalam satu periode. Yang ketiga, bersela, merupakan iklan yang ditayangkan berselang antara periode 1 atau periode berikutnya. Yang keempat, berdenyut, adalah gabungan dari jenis kontinuitas dengan bersela, di mana iklan ini akan muncul secara kontinus lalu tidak ditayangkan dan pada periode berikutnya ditayangkan kepada secara kontinu. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah suatu cara pemasaran dengan memberikan insentif yang dirancang untuk menstimulus pemberi yang lebih cepat atau lebih besar atas produk maupun jasa tertentu. Promosi itu sendiri dibedakan menjadi 3 berdasarkan kepada siapa promosi tersebut ditunjukkan. Yang pertama, promosi konsumen, yang kedua promosi dagang, ketiga promosi bisnis dan tenaga kerja. Tujuan bagi konsumen, yang pertama tuh mendorong pembelian unit yang berukuran lebih besar. Yang kedua, meningkatkan percobaan di antara non-pengguna. Yang ketiga, menarik konsumen yang dibersali dari merek persaing. Tujuan bagi pengecer, membujuk pengecer untuk menjual barang baru dan tidak bersedia yang lebih tinggi. Yang kedua, pendorong pembelian pada musim sepi. Dan yang ketiga, pendorong penyimpang barang yang berhubungan. Yang keempat, mengurangi promosi kompetitif. Yang kelima, membangun loyalitas merek. Dan yang keenam, membentuk jalan untuk kegerai eceran baru. Tujuan bagi tenaga penjual, yang pertama, mendorong dukungan produk atau model baru. Yang kedua, mendorong lebih banyak pencairan calon pelanggan. Keputusan dalam promosi penjualan. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan promosi penjual diperoleh dari tujuan promosi yang lebih luas, yang diperoleh dari tujuan pemasaran yang lebih mendasar, yang dikembangkan untuk produksi tersebut bagi konsumen. Tujuan meliputi upaya pembelian yang mendorong unit-unit yang berukuran lebih besar. Menciptakan pengujian produk di antara non-pemakai dan menarik orang yang meraih merek dari pesaing. Yang kedua, memilih alat promosi konsumen, alat promosi perdagangan, alat promosi dan promosi tenaga penjualan. Perencanaan promosi seharusnya memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan, dan efektivitas biaya alat masing-masing produsen, menggunakan jumlah alat promosi perdagangan. Yang ketiga, memilih alat promosi perdagangan. Prosedur-prosedur menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan promosi perdagangan. Yang keempat, mengembangkan program dalam memutuskan menggunakan intensif tertentu. Pemasar mempunyai beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pemasar makin menggabungkan beberapa media ke dalam suatu konsep kampanye total, pra pengujian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi program. Walaupun sebagian besar program promosi penjualan dirancang berdasarkan pengalaman, seharusnya dilakukan pra pengujian. Dan yang terakhir, pengujian awal, pengimplementasi, pengeluaran, dan pengevaluasi program. Ya, materi selanjutnya adalah tentang acara dan pengalaman. Di sini dijelaskan, jika terjadi pertemuan yang sering antara merek dengan konsumen, maka dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam menilai produk tersebut. Karena konsumen akan tahu mana barang yang atau produk yang harus mereka beli, mana barang yang tidak mereka beli. Di sisi lain juga, konsumen juga tahu kualitas yang dihasilkan oleh produk tersebut. Dan demikian, konsumen akan memilih mana produk yang benar-benar cocok untuk mereka beli dan mana produk yang kurang cocok untuk mereka beli. Kemudian ada lingkungan terkemas. Apa sih lingkungan terkemas itu? Lingkungan terkemas bisa juga disebut dengan atmosfer yang dapat menetapkan dan memperkuat merek dagang di mata konsumen untuk menarik perhatian untuk dibeli konsumen. Kemudian
ada tujuan acara. Tujuan acara sendiri terbagi menjadi 8. Bisa dilihat di dalam PPT, dan 8 poin itu mempunyai keterkaitan satu sama lain. Maka dapat dipastikan jika salah satu saja dari 8 poin tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Oleh karenanya, ketika kita merancang suatu tujuan acara, itu harus benar-benar dipikirkan dengan matang agar tercapai tujuan yang maksimal dan bisa mencapai target yang ditentukan. Kemudian ada lagi keputusan pemberi sponsor. Keputusan pemberi sponsor utama ini terdiri dari 4 faktor penting juga, seperti halnya tujuan acara tadi yang terdiri dari 8 faktor penting. 4 faktor penting ini juga saling berhubungan satu sama lain, mulai dari memilih acara sampai menciptakan pengalaman. Selain itu, ada juga merancang program serta pemberian sponsor dan mengukur kegiatan pemberian sponsor yang harus terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Karena jika 4 poin penting tersebut tidak bisa dikoordinasikan atau dijalankan dengan baik, maka tujuan tidak akan tercapai dan akan terjadinya miskomunikasi. Dan kemudian di dalam pemasaran pengalaman tidak hanya mengkomunikasikan soal fitur dan manfaat dari produk tersebut, tetapi bisa juga dengan menghubungkan produk atau jasa dari pengalaman pemasar. Selain itu juga, pemasar bisa membagikan pengalaman kepada pelanggan melalui komunikasi yang baik untuk menarik perhatian para pelanggan agar bisa tertarik untuk membeli produk atau memakai jasa yang ditawarkan kepada pelanggan tersebut. Kemudian ada identitas visual atau verbal, kehadiran produk sampai ke situs web dan media sosial yang digunakan untuk promosi produk kepada pelanggan. Terima kasih kepada pemaparan materi sebelumnya. Humas, hubungan masyarakat, atau dalam bahasa Inggris Public Relation, yaitu praktek mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Masyarakat adalah semua kelompok yang memiliki minat aktual atau potensi atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan. Pengertian lain dari humas adalah seni publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Selain pengertian humas, dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Adapun hubungan masyarakat atau public relation ini terbagi beberapa program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual perusahaan. Nah, perusahaan tidak harus berhubungan dengan kontrusif dengan pelanggan, pemasok, dan penyaluran, tapi juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berminat. Hubungan masyarakat memiliki 5 fungsi. Yang pertama, hubungan press adalah istilah press relation atau media relation. Nah, hubungan press ini adalah suatu kegiatan khusus dari pihak public relation untuk melakukan komunikasi atau penyampaian pesan. Selanjutnya, publisitas produk. Publisitas produk ini kita bisa katakan kegiatan meningkatkan kesadaran diri seseorang produk atau layanan agar diperhatikan banyak orang. Selanjutnya, komunikasi korporat. Komunikasi korporat, apa sih komunikasi korporat ini? Nah, komunikasi korporat ini seperangkat kegiatan yang terlibat dalam mengelola dan mengatur komunikasi internal eksternal yang bertujuan untuk menciptakan sudut pandang yang menguntungkan. Selanjutnya, melobi. Melobi ini tidak asing lagi bagi kita, di mana melobi itu melakukan pendekatan secara tidak resmi atau yang istilah yang sering kita dengar lobby melobi. Yang terakhir, konseling.
Konseling ini dapat kita artikan yaitu proses memberi bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya, pemasaran hubungan masyarakat untuk mendukung promosi dan pembentukan citra produk atau korporat. Dalam era yang semakin modern, fungsi produk relation yang awalnya sebagai penjaga citra perusahaan dan penyebatan komunikasi perusahaan dengan stakeholdernya pun meluas. Dengan kekuatan komunikasi yang baik, produk relation juga turut serta mengambil bagian dari kegiatan marketing sebagai sebuah perusahaan. Walaupun produk relation juga merupakan bagian dari marketing, aktivitas marketing yang dipegang produk relation terbatas. Batasan ini dapat dilihat dari peranan produk relation untuk mengomunikasikan informasi perusahaan yang berkaitan dengan citra kelayakan marketing. Produk relation menambah atau memberikan nilai bagi produk dengan menciptakan pesan yang kredibel terhadap produk atau perusahaan tersebut. Adapun peran-peran marketing produk relation dalam sebuah perusahaan menurut Rusdi Ruslan adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan kesadaran konsumen terhadap produk yang telah diluncurkan. 2. Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atas produk yang ditawarkan. 3. Mendorong antusiasme suatu artikel sponsor tentang kegunaan manfaat suatu produk. 4. Menekan biaya promosi iklan komersial di media elektronik maupun di media cetak demi tercapainya efisien biaya. 5. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen termasuk mengatasi keluh dan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pemasaran hubungan masyarakat memainkan peran penting dalam 6 tugas berikut. Yang pertama, produk baru. Produk baru adalah momen ketika perusahaan memperkenalkan produk baru mereka di pasar. Aktivitas yang diselenggarakan perusahaan untuk meluncurkan produk, barang, atau layanan baru di pasar, di mana produk yang diluncurkan dapat benar-benar baru atau produk lama yang telah diremajakan. Dan juga produk baru dapat dianggap sebagai strategi pemasaran untuk menarik konsumen dalam jumlah besar dan untuk meningkatkan penjualan produk. Yang kedua, mereposisi produk yang matang. Mereposisi suatu produk yang matang yang ada di dalam benak konsumen dapat membentuk image di benak konsumen. Sehingga dalam melakukan aktivitas pemilihan produk, konsumen dipengaruhi oleh image dari merek yang tertanam di benak konsumen. Badan usaha melakukan terhadap produknya dengan penentu posisi tersebut dapat menciptakan suatu image dengan penentu posisi yang tepat dan sesuai dengan manfaat dari atribut yang diberikan oleh produk dan jasa yang ditawarkan, maka antara harapan dan keinginan konsumen dapat dipenuhi. 3. Membangun minat dalam kategori produk. Cutler dan Keller 2012 mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli terdiri dari 2 faktor eksternal, yaitu perilaku orang lain dan situasi tidak terduga. Minat dianggap sebagai rangsangan internal yang kuat. Minat beli berawal dari keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. Beberapa faktor yang membentuk minat beli. Yang keempat, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, target pasar. Sasaran pasar adalah sekelompok orang yang menjadi target penjualan produk Anda. Umumnya, target pasar akan memiliki karakteristik yang sangat baik dari sisi kebiasaan, demografi, dan lainnya. Yang kelima, mempertahankan produk yang menghadapi masalah politik. Cara mempertahankan produk yang menghadapi masalah politik sebagai berikut. 1. Kelola keuangan bisnis lebih baik. 2. Mempertimbangkan pengambilan pinjaman sekali saja. 3. Membuat strategi pemasaran yang lebih baik. Dan yang terakhir, membangun citra korporat dengan cara mencerminkan kesukaan dalam produk. Cara membangun citra perusahaan dengan cara mencerminkan kesukaan dalam produk adalah sebagai berikut. 1. Utarakan nilai dan visi perusahaan. 2. Jalin interaksi dari jauh-jauh hari. 3. Jadikan karyawan Anda sebagai brand ambassador untuk membangun citra perusahaan. 4. Bangun citra perusahaan dengan luncurkan event besar. 5. Jangan alergi terhadap feedback. 6.
bangun kultur perusahaan yang baik. 7. Bangun citra perusahaan di dunia maya. Berat memang alangkah untuk membangun citra perusahaan. Namun, jika dilakukan dengan tepat, bukan mustahil Anda akan memetik hasil manis pada akhirnya, yakni terbentuknya kepercayaan dengan pelanggan dan menjadikan perusahaan sebagai pilihan pertama dan para talenta terbaik untuk bekerja. Dan yang terakhir adalah keputusan utama dalam pemasaran emas. Terbagi dalam 3 bagian. Yang satu, menentukan tujuan. Marketing produk progression dapat membangun kesadaran dengan menempatkan cerita di media untuk membawa perhatian kepada produk, jasa, orang, organisasi, atau ide. Dapat membangun melalui pesan dalam konteks editorial. Marketing produk progression dapat membantu mendorong waraniaga dan menyalur niaga cerita tentang produk baru sebelum produk itu diluncurkan. Yang kedua, memilih pesan dan sarana. Misalkan sebuah perguruan tinggi yang relatif tidak terkenal menginginkan lebih banyak visibilitas praktis. Marketing produk regression akan mencari cerita. Apakah ada anggota kualitas yang mempunyai latar belakang tidak biasa? Yang terakhir adalah mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi hasil. Kontribusi marketing produk regression pada laba bersih sulit diukur karena digunakan beserta alat promosi lain. Ukuran termudah ekspektasi marketing produk regression adalah jumlah paparan yang dibawa oleh media pelaku publikasi memasok lainnya.